Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus, kelas MG 702, mata kuliah Etika Bisnis dengan NIM 220201010293. Saya akan mempresentasikan dengan judul Statistik Respon dengan Pelanggan Terhadap Kampanye Pemasaran Digital. Analisis ini menggunakan kerangka kerja CRISP DM untuk membantu perusahaan mengambil keputusan pemasaran yang lebih cerdas dan efisien. Mari kita mulai perjalanan analisis kita. Perumusan masalah. Lihat, ini adalah tahap paling fundamental, yaitu business understanding. Di sini kita merumuskan masalah bisnis yang sebenarnya. Coba bayangkan perusahaan pemasaran digital seringkali menghadapi dilema klasik, anggaran pemasaran itu terbatas, namun target masalah nasabah sangat banyak. Biaya untuk mengirimkan email, menayangkan iklan, atau melakukan telepon pemasaran itu tidak murah. Yang lebih menjadikan, tingkat respon atau response rate biasanya sangat rendah, seringkali di bawah 10%. Ini seperti membuang uang ke laut. Oleh karena itu, pertanyaan yang ingin saya jawab adalah bagaimana memprediksi pelanggan mana yang akan merespon kampanye pemasaran. Dengan jawaban atas pertanyaan ini, perusahaan tidak perlu lagi menyebar kampanye secara membuta atau broadcast. Perusahaan biasa beralih ke pendekatan yang lebih terarah atau targeted, sehingga anggaran lebih efisien dan ROI meningkat. Tujuan analisis adalah membangun model prediktif yang dapat mengidentifikasi pelanggan potensial. Metrik kesan yang saya pilih ya tidak bisa hanya mengejar akurasi setinggi-tingginya. Saya memilih recall atau sensitif sebagai metrik utama dengan target di atas 0,70. Mengapa recall? Karena dalam bisnis lebih berbahaya jika kita melewatkan pelanggan yang sebenarnya akan merespon yang disebut false negatif, daripada kita salah memprediksi pelanggan yang tidak merespon sebagai positif atau false positif. Jika kita melewatkan mereka, itu adalah kehilangan pendapatan nyata yang tidak bisa kita dapatkan kembali. Profil database. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tahap data understanding. Saya menggunakan database publik yang sangat terkenal, dataset yang sangat terkenal, yaitu Bank Marketing Dataset dari UCI Massive Learning Repository. Dataset ini berisi informasi tentang lebih dari 40.000 nasabah bank. Ada 17 kolom yang mencakup berbagai atribut, mulai dari data demografis seperti usia, pekerjaan, status pernikahan, hingga data riwayat hidup, riwayat interaksi seperti durasi panggilan terakhir dan hasil kampanye sebelumnya. Variabel target dalam dataset ini adalah kolom Y yang menunjukkan apakah nasabah berlangganan deposito berjangka atau tidak. Ini adalah representasi dari respon dalam kampanye pemasaran kita. Pertama, durasi panggilan atau duration berkorelasi positif dengan respon, artinya nasabah yang tertarik dengan produk biasanya menghabiskan lebih dari lama dalam percakapan telepon. Kedua, hasil kampanye sebelumnya atau positif juga mengumpulkan prediktor yang sangat kuat. Nasabah yang pernah berlangganan sebelumnya cenderung atau berlangganan lagi di kampanye berikutnya. Namun saya ingin menekankan satu hal penting, korelasi tidak sama dengan
probabilitas atau sebab akibat. Saya akan kembali ke poin ini, nanti kita bagian evaluasi. Pembersihan dan transformasi data. Data processing ini adalah tahap pembersihan dan menyiapkan data agar siap diolah oleh mesin. Data mentah itu seperti bahan makanan yang belum dicuci dan dipotong. Ada dua masalah utama, yaitu pertama, banyak atribut yang kategorikan memiliki nilai uncount atau tidak diketahui daripada menghapus file data tersebut. Kedua, saya melakukan transformasi data algoritma machine learning pada dasarnya lebih suka bekerja dengan angka. Oleh karena itu, saya mengubah semua data categorical menjadi numerik menggunakan operation nominal as numerical di rapid manner. Proses ini memungkinkan algoritma memproses semua informasi yang tersedia. Dengan dua langkah ini, data kita sekarang sudah bersih dan siap untuk diproses lebih lanjut. Pemilihan algoritma. Sekarang kita masuk ke inti dari analisis, yaitu tahap modeling. Di sini kita memilih algoritma yang tepat untuk membangun model prediktif. Pertama, decision tree atau pohon keputusan. Keunggulan utama dari algoritma ini adalah interpretabilitasnya. Model ini sangat mudah digambarkan keunggulan dan dijelaskan pada manajemen yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknis. Kedua, logistik regression atau logistik. Algoritma ini adalah standar industri untuk kasus klasifikasi biner. Selain memperhatikan ya atau tidak, model ini menghasilkan probabilitas atau skor kecenderungan. Ini sangat berguna untuk kita bisa mengurutkan pelanggan dari yang paling mungkin merespon hingga yang paling kecil kemungkinannya. Untuk melatih dan menguji kedua model ini, saya membagi data menjadi 70% untuk pelatihan atau training dan 30% untuk pengujian atau testing. Model dan analisis kritis. Bagian paling kritis yaitu evaluasi. Di sini kita melihat seberapa baik model yang telah kita bangun. Mari kita lihat hasilnya. Untuk decision tree kita mendapatkan recall 0,72, yang berarti model ini berhasil menangkap 70% dari seluruh pelanggan yang benar-benar merespon. Ini melebihi target kita yang sebesar 0,70. Namun progressionnya hanya 0,45, yang berarti masih banyak false positif atau pelanggan yang diprediksi merespon tetapi ternyata tidak. Sementara itu, target logistik regression mendapatkan recall 0,65, sedikit di bawah target dengan progression 0,50 dan akurasi 0,90. Apa artinya ini bisnis? Kekuatan utama model decision tree ini cukup baik dalam menemukan pelanggan potensial. Kita tidak akan kehilangan banyak pelanggan yang sebenarnya mau merespon. Kelemahan, kedua model ini masih sering salah mengira pelanggan yang tidak akan merespon sebagai pelanggan yang akan merespon. Sekarang kita mari bicarakan tentang bias dan korelasi. Pertama, dataset ini hanya berasal dari satu bank, sehingga mungkin ada bias dan generalisasi ke bank lain atau periode waktu lain menjadi terbatas. Kedua, data ini sangat penting. Saya ingin mengingatkan tentang korelasi versus kualitas. Contohnya, kausalitas. Contohnya, atribut duration. Data menunjukkan durasi pelanggan yang panjang berkorelasi positif dengan respon. Ini tidak berarti kita boleh memaksa pelanggan berbicara lebih lama. Durasi panjang adalah hasil dari ketertarikan, bukan penyebab. Ini adalah kesalahan logika klasik yang harus kita hindari. Strategi deployment.
Setelah model dievaluasi, kita masuk ke tahap deployment dan rekomendasi bagaimana hasil analisis ini bisa diterapkan dalam strategi bisnis. Ada 4, yaitu yang rekomendasi utama yang saya ajukan. Pertama, segmentasi prioritas. Kedua, personalisasi pesan. Ketiga, analisis filter. Keempat, pemeliharaan model. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai penutup, mari kita tarik kesimpulan dari seluruh analisis ini. Pertama, model regression tree yang kita bangun berhasil mencapai derajat recall di atas 0,70, tepatnya 0,72. Ini menunjukkan bahwa pendekatan machine learning efektif dalam mengidentifikasi pelanggan potensial. Kedua, pendekatan targeted marketing terbukti jauh lebih efisien dibandingkan kampanye broadcast yang boros anggaran. Ketiga, implementasi sebaiknya kita lakukan secara bertahap dengan pemantauan berkat dan training model setiap 3 hingga 6 bulan untuk mengatasi perubahan perilaku pelanggan. Dan yang terakhir, analisis ini membuktikan bahwa data scan bukan hanya tentang angka dan algoritma, tetapi dapat menjadi alat yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas, terukur, dan berdampak nyata. Terakhir, daftar pustaka. Sebelum mengakhiri presentasi, saya sampaikan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam analisis saya, yaitu Bank Marketing Database dari Ujian Marketing Learning Repository, dokumentasi resmi Rapid Manner, dan kerangka kerja Kris DM. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.